Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Prayogo, NIM T2018-1167. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai penulisan rencana pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 revisi. Video kali ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Rencana Pembelajaran PAI, Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Jember, dosen pembimbing Ibu Mudrikah MPD. Terdapat beberapa komponen dalam penulisan RPP, terdapat jumlah beberapa bagian. Dalam RPP ada yang namanya identitas, seperti punya saya ini yang tertampil dalam gambar. Untuk identitas pada RPP ini, sekolah SMP Negeri 2 Puger, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, kelas atau semester 8, semesternya ganjil, materi pokok, rendah hati, hemat, dan hidup sederhana, alokasi waktu 4 kali 3 JP. Dalam penulisan identitas ini sangat mudah, hanya menuliskan nama sekolah yang tempat kita mengajar, mata pelajaran yang kita ajar, kelas atau semester yang kita ajar, materi pokok yang akan kita bahas itu tentang apa, itu ditulis, dan alokasi waktu. Untuk alokasi waktu ini kita dapat melihat pada promes atau program semester untuk menentukan alokasi waktu ini. Dalam penentuannya kita juga harus berpatokan pada materi, maksudnya kita harus menyesuaikan terhadap materi yang akan kita ajarkan. Kalau materinya banyak, kita juga harus bisa mengira-ngira tersendiri butuh berapa pertemuan untuk menyelesaikan materi tersebut. Pada materi pokok rendah hati, hemat, dan hidup sederhana ini saya menggunakan waktu 4 kali 3, 4 dalam arti minggunya, 3 dalam arti jam pelajaran dalam setiap minggunya. Pada 4 minggu ini saya bagi 3 minggu untuk pematerian, dan minggu yang terakhir atau minggu berikutnya, minggu keempatnya, yaitu evaluasi mengenai materi rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Selanjutnya kita membahas tentang bagian-bagian dalam RPP. Yang pertama, yang poin A, yaitu kompetensi inti. Kompetensi inti pada RPP ini, KI 1-nya menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2 menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Untuk KI 3, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI 4-nya menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Kompetensi inti ini terbagi menjadi 4. Ada KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Di mana KI 1 yaitu tentang spiritual, keagamaan, KI 2 tentang sikap, moral, KI 3 tentang pengetahuan atau kognitif, dan KI 4 tentang keterampilan.
Dalam perumusan kompetensi inti ini, kita dapat melihat pada Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang KI dan KD pada halaman 249 sampai 337. Atau bisa juga dalam perumusannya kita melihat pada buku guru atau buku pegangan guru yang telah disediakan, yang telah ada atau yang telah dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bagian selanjutnya tentang RPP, bagian B yaitu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Kompetensi dasar pada RPP ini, poin 1.1 terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa rendah hati, hemat, dan hidup sederhana adalah perintah agama. Poin 2.1 menunjukkan perilaku rendah hati, hemat, dan hidup sederhana sebagai implementasi pemahaman Quran Surat Al-Furqan ayat 63, Quran Surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 dan hadis terkait. Poin 3.1 yaitu tentang memahami Quran Surat Al-Furqan ayat 63, Quran Surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 dan hadis terkait tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Poin 4.1.1 membaca Quran Surat Al-Furqan ayat 63, Quran Surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 dengan tartil. Poin 4.1.2 menunjukkan hafalan Quran Surat Al-Furqan ayat 63, Quran Surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 serta hadis terkait dengan lancar. Poin 4.1.3 menyajikan keterkaitan rendah hati, hemat, dan hidup sederhana dengan pesan Quran Surat Al-Furqan ayat 63, Quran Surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Baik, saya jelaskan bahwasanya kompetensi dasar ini merupakan turunan dari KI 1 sampai KI 4. Dalam perumusan kompetensi dasar, kita dapat melihat di silabus yang telah disusun atau pada buku pegangan guru. Dan jangan lupa pada kompetensi dasar, penulisannya harus menggunakan angka. Penggunaan angka ini untuk membedakan antara KI 1 dengan KI lainnya, karena di setiap digit angkanya memiliki makna atau arti yang menggambarkan turunan dari KI berapanya tersebut. Seperti contoh pada RPP ini, pada poin yang atas sendiri 1.1 ini menunjukkan angka 1 yang di depan sendiri ini itu memiliki arti yaitu menunjukkan KI 1 tentang spiritual, dan angka yang di belakangnya yaitu menunjukkan nomor kompetensi dasar. Dalam hal ini nomor kompetensi dasar ke-1, dan dapat dibaca keduanya ini KI 1 kompetensi dasar ke-1. Selanjutnya juga demikian, pada 2.1 ini juga menunjukkan yang sama. Duanya menunjukkan bahwa ini turunan dari KI 2 dan satunya nomor kompetensi dasar. Demikiannya juga yang 3.1 sama. Dan pada 4.1.1 ada perbedaan, ada sedikit perbedaan. Pada 4.1.1 pada poin 4 ini
terdapat 3 digit angka, yang angka pertama memiliki makna sama, yaitu menunjukkan bahwa ini merupakan turunan dari KI 4. Angka 1 di tengah menunjukkan nomor kompetensi dasar pertama dari KI 4. Sedangkan yang paling belakang sendiri menunjukkan subbab, urutan subbab, dan dapat dibaca ketiganya ini KI 4 KD ke-1 subbab ke-1. Kebawahnya pun juga sama. Selanjutnya tentang IPK. Di sampingnya KD ada IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Pada RPP ini indikatornya pada KI 1 KD pertama poin 1.1.1 membiasakan membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa rendah hati, hemat, dan hidup sederhana adalah perintah agama. Poin 1.1.2 membiasakan berperilaku rendah hati, hemat, dan hidup sederhana dan meyakini sebagai perintah agama. Selanjutnya KI 2 potensi dasar ke-1 pada nomor 2.1.1 menghayati perilaku rendah hati dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi pemahaman Quran Surat Al-Furqan ayat 63 Quran Surat Al-Isra 26-27 dan hadis terkait. Pada poin 2.1.2 menunjukkan perilaku hemat dan hidup sederhana sebagai implementasi pemahaman Quran Surat Al-Furqan ayat 63 Quran Surat Al-Isra ayat 26-27 dan hadis terkait. Selanjutnya indikator pada KI 3 kompetensi dasar ke-1 poin 3.1.1 memahami tentang hukum bacaan mat. 3.1.2 memahami makna isi kandungan Quran Surat Al-Furqan ayat 63 Quran Surat Al-Isra ayat 26-27. Selanjutnya pada KI 4 indikator kompetensi dasar pertama subbab pertama poin 4.1.1 indikatornya membacakan Quran Surat Al-Furqan ayat 63 Quran Surat Al-Isra ayat 26-27 sesuai dengan kaidah tajwid beserta artinya. Pada poin 4.1.1.2 mengumpulkan dan mengklasifikasikan lafal yang mengandung hukum bacaan mat di dalam mushaf Al-Quran. Selanjutnya pada KI 4 KD pertama subbab 2 indikator yang pertama menghafalkan Quran Surat Al-Furqan ayat 63 Quran Surat Al-Isra ayat 26-27. Indikator yang kedua mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Al-Furqan ayat 63 Quran Surat Al-Isra ayat 26-27. Selanjutnya KI 4 KD pertama subbab ketiga indikator pertama menyajikan kisah-kisah teladan tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana sesuai dengan pesan Quran Surat Al-Furqan ayat 63 Quran Surat Al-Isra ayat 26-27. Indikator kedua menunjukkan atau memaparkan hasil diskusi terkait kisah-kisah teladan dengan makna Quran Surat Al-Furqan ayat 63 Quran Surat Al-Isra ayat 26-27. Itu merupakan indikator dari turunan KI 1 sampai KI 4. Dalam perumusan indikator ini merupakan turunan dari kompetensi dasar. Dalam perumusannya, indikator untuk KD yang diturunkan dari KI 1 dan KI 2 dirumuskan dalam bentuk perilaku umum yang bermuatan nilai dan sikap yang gejalanya dapat diamati sebagai dampak pengiring dari KD pada KI 1 dan KI 4. Indikator untuk KI 3 dan KI 4 dirumuskan dalam bentuk perilaku spesifik yang dapat diamati dan terukur
Dalam perumusannya, IPK atau indikator pencapaian kompetensi harus nyampe terhadap KKO atau kata kerja operasional taksonomi Bloom kompetensi dasar. Langkah-langkahnya dalam penyusunan indikator. Yang pertama, kita lihat terlebih dahulu kata kerja yang digunakan pada kompetensi dasar. Seperti contoh terbiasa. Ini merupakan kata kerja. Lalu bandingkan dengan tabel KKO. Biasanya pada KI 1 yaitu terbiasa, maka turunan indikatornya yaitu membiasakan. Kita cek dulu, kita bandingkan dengan taksonomi Bloom. Ini taksonominya. Dalam pembandingan tersebut, kita juga harus menyesuaikan dalam hal membandingkannya. Kalau tentang KI 3 atau kognitif, maka harus dilihat juga pada kata kerja operasional pada taksonomi Bloom, juga harus melihat yang ranah kognitif. Kalau keterampilan, melihat yang ranah keterampilan. Karena hal ini yang menunjukkan standar minimal yang harus dicapai dalam suatu KD. Dan gunakan kata kerja operasional yang sesuai jika KD. Pada perumusan indikator, sekurang-kurangnya mencakup dua aspek, yaitu tingkat kompetensi diambil dari KKO dan materi pembelajaran diambil dari KD. Perumusan indikator minimal memiliki dua indikator pada setiap KD-nya. Yang perlu diperhatikan dalam perumusan indikator yaitu materi yang dirumuskan dalam indikator harus bisa menunjang pencapaian kompetensi dasar atau KD tersebut. Biasanya pada K13 atau KI 1 dan KI 2 itu jarang ditulis karena KI 1 dan KI 2 itu menunjukkan spiritual dan sikap atau moral. Dalam hal ini guru wajib memasukkan nilai-nilai spiritual dan perilaku dalam pembelajaran. Selanjutnya pada bagian RPP selanjutnya yaitu bagian C tentang tujuan. Pada tujuan pembelajaran ini penulisannya setiap pertemuan ditulis tujuan dari pembelajaran tersebut pada setiap pertemuan. Terdapat 4 pertemuan pada RPP ini. Pertemuan pertama yaitu melalui metode kooperatif dengan teknik jigsaw. Peserta didik dapat yang pertama memahami tentang hukum bacaan mat dengan benar. Kedua, memahami makna Quran Surat Al-Furqan ayat 63, Quran Surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 dengan benar. Ketiga, membaca Quran Surat Al-Furqan ayat 63, Quran Surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 sesuai dengan kaidah tajwid beserta artinya dengan tepat. Pertemuan kedua melalui metode kooperatif dengan teknik jigsaw, peserta didik dapat yang pertama mengumpulkan dan mengklasifikasikan lafal yang mengandung hukum bacaan mat di dalam mushaf Al-Quran dengan benar. Ketiga, menghafalkan Quran Surat Al-Furqan ayat 63, Quran Surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 dengan lancar. Ketiga, mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Al-Furqan ayat 63, Quran Surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 dengan lancar. Dan ketiga, pertemuan ketiga melalui metode discovery learning dengan teknik ATM yaitu amati, tiru, modifikasi, dan diskusi. Peserta didik dapat menceritakan kisah-kisah teladan tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana sesuai dengan pesan Quran Surat Al-Furqan ayat 63, Quran Surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 dengan benar.
Yang kedua, menunjukkan pemaparan hasil diskusi terkait kisah-kisah teladan dengan makna. Quran Surat Al-Furqan ayat 63, Quran Surat Al-Isra ayat 26-27 dengan benar. Dan pertemuan yang keempat, seperti yang saya katakan tadi, pada materi ini 3 minggu atau 3 pertemuan untuk pembelajaran materi dan 1 pertemuan untuk evaluasi, yakni pada pertemuan keempat melalui lembar kerja peserta didik dapat menjawab pertanyaan terkait dengan rendah hati, hemat dan hidup sederhana. Dalam penulisan tujuan pembelajaran juga dituliskan metode yang akan kita gunakan dalam pembelajaran. Jumlah pertemuannya disesuaikan dengan jumlah pertemuan yang telah dituliskan dalam identitas RPP. Tujuan pembelajaran dirumuskan berdasarkan KD dan indikator yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam membuat tujuan pembelajaran, dalam perumusannya terdapat rumus yang harus diterapkan dalam pembuatannya, yaitu rumusnya ABCD. Audience, Behavior, Condition, Degree. Audience yang berarti siswa, behavior yang berarti aktivitas atau perilaku yang dapat diamati, bisa diambil dari indikator yang telah dibuat pada sebelumnya. Condition atau yang C, yaitu kondisi atau persyaratan yang harus dipenuhi agar perilaku tercapai. Degree, derajat atau tingkat keberhasilan. Perumusan tujuan pembelajaran biasanya dimulai dari rumus yang C atau condition. Seperti contoh pada RPP ini, pada pertemuan pertama, melalui metode kooperatif dengan teknik jigsaw, peserta didik dapat. Metode kooperatif dengan teknik jigsaw ini merupakan condition atau rumus yang C. Dan peserta didik ini merupakan audience. Dapat yang pertama memahami tentang hukum bacaan mat. Memahami tentang hukum bacaan mat inilah yang dinamakan, atau ini yang saya blok, itu merupakan behavior, rumus yang B, dan kata dengan benar itu menunjukkan rumus yang D atau degree. Hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan tujuan pembelajaran yaitu tujuan pembelajaran adalah berorientasi pada siswa dan dapat diukur atau diamati sebagai dalam merumuskan indikator. Dalam penulisannya, nomor-nomor pada indikator juga harus ditulis kembali, seperti nomor 3.1, titik 1 atau 3.1.2 itu harus dituliskan kembali. Tujuan pembelajaran ini harus mencakup semua indikator yang telah dirancang sebelumnya. Penulisan tujuan pembelajaran ini berkaitan dengan metode, strategi, teknik yang akan digunakan dalam pembelajaran. Poin yang berikutnya yaitu materi pembelajaran. RPP ini materinya rendah hati, hemat, dan hidup sederhana dengan sub bahasan. Yang pertama, membaca ayat Al-Quran tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Poinnya memahami bacaan mat dan penerapannya. Poin yang kedua, menghafal ayat Al-Quran
tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Subbab yang kedua mengartikan ayat Al-Quran tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Poinnya yaitu menerjemahkan ayat Al-Quran tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Subbab yang ketiga yaitu memahami kandungan ayat tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Dengan poinnya yaitu mengamalkan dan membiasakan akhlak mulia, rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Materi pembelajaran merupakan hasil analisis dari indikator pencapaian kompetensi yang merupakan hasil analisis buku guru dan buku siswa serta buku penunjang lainnya. Pada penulisan materi pembelajaran, kita dapat memilih tentang penulisannya yaitu peta konsep atau ringkasan singkat atau subbab dari materi pokok yang akan dibahas dalam pembelajaran. Poin E yang terdapat dalam RPP yaitu metode pembelajaran. Dalam hal ini saya menggunakan pendekatan saintifik. Metode pembelajarannya kooperatif dan discovery learning, tekniknya jigsaw dan ATM. Metode pembelajaran ini yaitu bertujuan untuk mencapai tujuan dari pembelajaran pendidikan agama Islam. Dapat menggunakan berbagai metode dan strategi yang tepat dan tetap memperhatikan nilai-nilai agama. Yang pertama, pendekatan. Pada kali ini saya menggunakan pendekatan saintifik. Pendekatan pembelajaran diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita sebagai guru terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Pendekatan pembelajaran terdapat dua jenis. Yang pertama, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa, student center approach. Dan yang kedua, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru, yaitu teacher centered approach. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terdapat banyak sekali metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk pengimplementasian strategi pembelajaran. Selanjutnya dalam metode pembelajaran yaitu teknik. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seorang guru dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalkan penggunaan metode kooperatif, guru dapat memilih salah satu teknik, antara lain jigsaw, start, dan sebagainya. Alasan saya menggunakan metode pembelajaran kooperatif jigsaw, alasan yang pertama, bahwa metode ini dapat meningkatkan prestasi belajar siswa sekaligus dapat meningkatkan kemampuan sosial atau hubungan sosial, menumbuhkan sikap menerima
kekurangan diri dan orang lain serta dapat meningkatkan harga diri. Yang kedua, pembelajaran ini dapat merealisasikan kebutuhan siswa dalam belajar berpikir, memecahkan masalah, dan mengintegrasikan pengetahuan dengan keterampilan. Ya, karena model pembelajaran kooperatif ini model yang mengutamakan eksistensi kelompok. Ya, pastinya dalam setiap kelas itu ada berbagai atau peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang tinggi, sedang, dan rendah. Pada metode ini, peserta didik dalam satu kelas itu dibentuk kelompok, dan setiap kelompoknya terdapat peserta didik yang memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Dan juga jika mungkin anggota kelompok berasal dari ras, budaya, dan suku yang berbeda-beda juga, kalaupun ada, dan memperhatikan kesetaraan gender. Model pembelajaran kooperatif mengutamakan kolaborasi dalam memecahkan masalah. Jadi kerjasama untuk menerapkan pengetahuan dan untuk keterampilan guna mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, alasan menggunakan discovery learning. Metode ini merupakan metode yang dapat meningkatkan keaktifan, minat, serta kesadaran anak dalam belajar. Karena pada metode ini, penyajian materi tidak secara utuh diberikan guru. Hal ini dapat merangsang anak untuk mencari tahu dan mengonstruk pemahaman anak terhadap suatu konsep berdasarkan pengalaman belajar. Jadi intinya kedua metode ini mengajarkan anak berpikir kreatif dan mengajarkan kerjasama yang baik serta mengajarkan dalam kemandirian. Dan pada metode ini saya menggunakan pendekatan saintifik. Kenapa kok saintifik? Karena yang pertama, pendekatan saintifik merupakan pendekatan yang dianjurkan dalam pembelajaran pada kurikulum 2013. Di mana pada pembelajaran kurikulum 2013, pembelajaran harus berpusat pada peserta didik. Tidak lagi berpusat pada guru. Guru hanya sebagai fasilitator. Hal ini juga pendekatan yang bisa membuat kemandirian pada peserta didik. Bagian yang selanjutnya yang harus ada, yang terdapat dalam RPP, yaitu media. Poin F, media. Medianya dalam RPP ini menggunakan yang pertama, film pendek tentang sikap atau perilaku rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Kedua, tayangan slide. Media sendiri merupakan alat perantara untuk membantu memahami makna. Media pembelajaran terbagi menjadi atau terkelompokkan menjadi 3. Yang pertama, visual. Kedua, auditory. Dan yang ketiga, audiovisual. Kenapa saya kok memilih film pendek dan tayangan slide? Karena dua media ini menurut saya sangat kompleks, di mana film pendek itu bisa menayangkan gambar dan suara. Karena peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang auditory, ada yang visual, dan ada yang audiovisual.
Pada film pendek, peserta didik dituntut untuk mengamati dan mencari hikmah dari film tersebut untuk pembelajaran dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian juga dengan tayangan slide. Tayangan slide ini bertujuan untuk menjelaskan seluruh materi yang menarik. Ya, dua media ini kita dapat dijadikan media yang dapat menarik perhatian pada peserta didik, termasuk dalam slide ini tersebut, supaya peserta didik tidak bosan karena suruh melihat papan tulis dan buku itu saja. Tayangan slide ini juga dapat membuat siswa lebih paham. Biasanya kalau di buku, kalimat dalam materi itu sangat sulit dicerna. Kalau di slide, guru bisa merangkum atau mengartikan secara lebih sederhana melalui slide tersebut secara ringkas dan padat. Komponen selanjutnya yaitu sumber belajar. Dalam hal ini sumber belajarnya yaitu buku PAI dan Budi Pekerti kelas 8 SMP, karena RPP ini RPP PAI dan Budi Pekerti untuk kelas 8. Kedua, Al-Quran, dan ketiga, lingkungan sekolah. Sumber belajar sendiri merupakan segala sesuatu baik berupa pesan, orang, bahan, metode, alat, lingkungan yang dapat digunakan menjadi sumber informasi peserta didik untuk belajar sehingga mempermudah peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Sumber belajar ini dapat kita tentukan mengacu atau berpatokan terhadap materi-materi yang akan kita ajarkan. Komponen yang selanjutnya, poin H, yaitu langkah-langkah pembelajaran. Pada kali ini saya menggunakan hanya satu langkah-langkah, mencontohkan pada pertemuan kedua terdapat 3 kolom. Yang pertama kegiatan, deskripsi kegiatan, dan alokasi waktu. Kegiatan pendahuluan, deskripsinya. Pertama, orientasi. Yang pertama, melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Kedua, memeriksa kehadiran peserta didik. Selanjutnya, persepsi, yaitu pengkaitan. Yang pertama, mengaitkan materi atau tema kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi atau tema kegiatan sebelumnya. Ketiga, mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya. Ketiga, mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. Selanjutnya, motivasi. Yang pertama, memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung. Selanjutnya yaitu pemberian acuan. Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat ini dan memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan yang berlangsung. Untuk alokasi waktunya pada kegiatan pendahuluan yaitu 10 menit. Pada kegiatan pendahuluan terdapat ada orientasi yang biasanya berkaitan dengan salam pembuka,
sapaan, doa, dan lain-lain. Kedua ada awersepsi, yaitu proses menghubungkan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru. Yang ketiga motivasi, bisa dilakukan dengan kata-kata motivasi oleh guru atau memberitahu manfaat mempelajari materi ataupun ice breaking. Dan ada juga pemberian acuan, yaitu tentang tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Untuk waktu, saya menggunakan 10 menit. Hal ini tergantung guru. Dalam memberikan waktunya, kita membutuhkan berapa menit untuk melakukan pendahuluan. Tetapi secara umum, kebanyakan itu alokasi waktu menggunakan 10-15 menit. Langkah-langkah selanjutnya yaitu kegiatan inti. Pada kegiatan inti ada mengamati. Pada mengamati ini yang pertama peserta didik diminta mengamati ayat atau Quran surat Al-Furqan ayat 63, Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Kedua, mengamati lembar kerja tentang materi hukum bacaan mat dan contohnya. Ketiga, pemberian contoh-contoh materi tentang hukum bacaan mat untuk dapat dikembangkan peserta didik dari media interaktif dan sebagainya. Kegiatan inti yang selanjutnya yaitu menanya. Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar. Contohnya, materi tentang hukum bacaan mat dan contohnya. Dalam hal ini juga menanyakan terkait hal yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati, dimulai dari pertanyaan faktual sampai pertanyaan yang bersifat hipotetik. Untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. Dalam hal ini, saya menggunakan waktu 10 menit. Selanjutnya, mengeksplorasi. Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang telah diidentifikasi, mengamati dengan seksama materi hukum bacaan mat, serta contoh-contoh dari bacaan mat yang sedang dipelajari dalam bentuk gambar, video, atau slide presentasi yang disajikan dan mencoba menginterpretasikannya. Ketiga, melakukan kegiatan literasi dengan mencari dan membaca berbagai referensi dari berbagai sumber guna menambah pengetahuan dan pemahaman tentang hukum bacaan mat serta contohnya. Keempat, peserta didik diminta untuk membaca ayat Quran surat Al-Furqan ayat 63, Al-Isra ayat 26-27 berkali-kali sampai hafal. Kelima, peserta didik diminta untuk mengumpulkan dan mengklasifikasikan contoh bacaan mat di Al-Quran. Untuk waktu yang dibutuhkan yaitu 25 menit. Selanjutnya dalam kegiatan inti yaitu mengasosiasi. Pertama, peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil pengamatan yang sudah dikumpulkan terangkum dalam kegiatan sebelumnya. Kedua, berdiskusi tentang hukum bacaan mat dan contohnya. Ketiga, peserta didik menguatkan hafalan dengan kelompok. Keempat, peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai materi bacaan mat. Untuk waktunya 30 menit. Yang terakhir dalam kegiatan inti yaitu mengkomunikasi, yaitu menyampaikan hasil diskusi tentang materi hukum bacaan mat dan contohnya berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis atau media lainnya untuk mengembangkan sikap jujur
teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan sopan. Kedua, mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal. Ketiga, bertanya atas presentasi tentang materi hukum bacaan mat dan contohnya, dan peserta didik lain diberi kesempatan untuk menjawabnya. Dan yang keempat, mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Al-Furqan, Quran Surat Al-Isra dalam kelompok maupun individu. Waktunya 25 menit. Dalam kegiatan inti ini, untuk mencapai kegiatan pembelajaran secara efektif dan efisien. Dalam perumusan atau penulisan kegiatan inti dikenal dengan 5M. Dalam kegiatan inti harus ada 5M seperti mengamati, menanya, mengeksplorasi atau mengumpulkan data, mengasosiasi atau menganalisis, dan mengkomunikasikan. Tetapi tidak ada ketentuan secara khusus tentang susunan 5M tersebut, sehingga dapat berubah susunannya, misalnya menanya terlebih dahulu, ataupun juga bisa mengurangi. Misalkan hanya menggunakan 3M. Jadi harus menyesuaikan terhadap kebutuhan dalam pembelajaran. Dalam kegiatan inti ini, peserta didik diminta untuk mengamati terlebih dahulu Quran Surat Al-Furqan dan Quran Surat Al-Isra, lalu mengamati lembar kerja dan mengamati materi yang ada pada slide ataupun video yang telah ditampilkan. Kemudian peserta didik diberi waktu untuk menanya tentang materi yang belum dipahami oleh peserta didik. Setelah itu, sekiranya peserta didik sudah paham semua, peserta didik disuruh untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya terkait hukum bacaan mat dengan berbagai sumber yang ada, dan kalau sudah, peserta didik yang sudah terbentuk kelompok berdiskusi atau mengolah kata tentang sumber-sumber yang sudah ada, yang telah dicari tentang hukum bacaan mat. Setelah itu, setelah data terkumpul, setelah dikelola, barulah ada yang namanya hasil diskusi. Dan hasil diskusi itu untuk disampaikan di depan kelas apa yang telah didapatkan dari diskusi dan pencarian informasi tersebut. Kesimpulannya itu apa? Itu harus dipresentasikan di depan kelas. Kegiatan selanjutnya yaitu penutup. Terdapat 3. Yang pertama, umpan balik, yaitu memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa untuk materi pelajaran hukum bacaan dan contohnya. Peserta didik yang selesai mengerjakan tugas, proyek atau produk atau portofolio untuk unjuk kerja dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat untuk penilaian tugas. Kedua, memberikan penghargaan untuk materi pelajaran tersebut kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik. Selanjutnya, tindak lanjut. Tindak lanjutnya membuat resume dengan bimbingan guru tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga, kegiatan selanjutnya yaitu mengadakan materi atau tugas proyek, produk, portofolio atau unjuk kerja yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah atau dalam artian di rumah. Dalam penutup tadi ada 3,
yaitu umpan balik, tindak lanjut, dan kegiatan selanjutnya. Umpan balik yaitu memberikan tanggapan terhadap kegiatan belajar atau hasil belajar yang telah dilakukan. Misalnya seperti tadi, pemberian apresiasi atau hal lainnya. Selanjutnya yaitu tindak lanjut. Tindak lanjut berkaitan dengan apa yang akan dilakukan selanjutnya, baik berupa penugasan atau PR, pengayaan atau penerapannya dalam kegiatan sehari-hari. Dan terakhir, kegiatan selanjutnya yaitu berkaitan dengan materi apa yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Dan jika diperlukan, seorang pendidik atau guru pada kegiatan penutup ini, yaitu kegiatan tindak lanjut, bisa menyuruh atau memberitahukan pada peserta didiknya tentang kegiatan pembelajaran pertemuan selanjutnya, apa yang harus dibawa atau peralatan yang harus dibawa untuk menunjang pada pembelajaran atau yang digunakan dalam pembelajaran pada kegiatan selanjutnya. Untuk pembagian alokasi waktu, bisa melihat pada RPP atau mencocokkan berapa jam waktu yang disediakan setiap JP-nya. Di dalam RPP ini, waktu setiap jam pelajarannya itu 40 menit. Dan dalam seminggu pembelajaran PAI ada 3 jam pelajaran, yaitu berarti 120 menit. Nah, itu 120 menit tinggal membaginya dalam langkah-langkah pembelajaran. Dan pada RPP ini ada pembelajaran, ada juga dicantumkan langkah-langkah dalam pembelajaran jarak jauh. Sama pada kegiatan pendahuluan, sama halnya dengan pembelajaran jarak dekat, tetapi ada juga perbedaannya. Pada kegiatan pendahuluan juga terdapat 4, yaitu orientasi, apersepsi, motivasi, dan tindak lanjut. Pada orientasi, guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam dan menanyakan kabar di room meeting pada aplikasi Zoom. Guru meminta peserta didik untuk menyalakan kamera dan presensi peserta didik. Kegiatan apersepsi yaitu mengkaitkan materi tema kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi atau tema atau kegiatan sebelumnya. Kedua, guru menampilkan animasi terkait COVID-19. Ketiga, mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya. Keempat, mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. Kegiatan ketiga yaitu motivasi. Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung. Dan kegiatan yang keempat yaitu pemberian acuan, memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada kompetensi saat itu, dan memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan yang berlangsung. Dan pada kegiatan inti, pertama, peserta didik membaca ayat Al-Quran tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Kedua, peserta didik memahami bentuk penjelasan dan contohnya mengenai bacaan mat melalui tayangan slide yang ada di Zoom. Ketiga, guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami tentang hukum bacaan mat. Dan keempat, peserta didik bersama mendiskusikan, mengumpulkan informasi, dan menentukan bacaan mat dan penjelasannya atau alasannya yang terdapat pada Quran Surat Al-Furqan ayat 63, Quran Surat Al-Isra
ayat 26 sampai 27. Dalam poin keempat ini, peserta didik mendiskusikan bersama orang tua karena sifatnya atau pembelajaran daring, yaitu di rumah. Kelima, melalui Zoom, peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasil kerja individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan, kemudian ditanggapi kembali oleh individu yang mempresentasikannya. Keenam, mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Al-Furqan, Quran Surat Al-Isra dalam kelompok maupun individu. Ketujuh, melalui Zoom, peserta didik diminta untuk membuat kesimpulan mengenai hal yang penting yang dipelajari peserta didik, kemudian diberi kesempatan untuk menyampaikan kembali hal yang belum dipahaminya. Jadi pada kegiatan inti ini, yang pertama, pada kegiatan inti ini tetap menggunakan lima M tersebut. Yang pertama, peserta didik disuruh membaca Al-Quran tentang ayat yang menjelaskan tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana bersama-sama melalui Zoom. Lalu peserta didik memahami bentuk penjelasan yang telah ditampilkan lewat slide di Zoom oleh guru. Dan karena ini kegiatannya secara daring, jarak jauh, dan belajarnya di rumah, maka peserta didik setelah mengamati, yaitu disuruh untuk berdiskusi dan mengumpulkan informasi, tetapi bersama orang tua dengan bimbingan orang tua. Kemudian peserta didik diminta mempresentasikan. Dalam hal ini mempresentasikannya yaitu peserta didik yang ditunjuk. Dan juga mendemonstrasikan hafalan yang telah ditugaskan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian peserta didik juga atau menunjuk peserta didik untuk menyimpulkan atau membuat kesimpulan mengenai hal-hal yang ada pada pembelajaran tersebut. Untuk kegiatan penutup, guru memberikan penghargaan kepada peserta didik yang aktif. Guru juga memberikan penguatan dan refleksi terhadap pembelajaran yang dilakukan. Peserta didik membuat rangkuman mengenai poin-poin yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Mengagendakan materi atau tugas proyek, produk atau portofolio, unjuk kerja yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam pembelajaran. Untuk video penulisan RPP kurikulum 2013 cukup sekian dulu, dan untuk bagian penilaian atau poin penilaian akan dibahas pada video selanjutnya atau pada video yang part kedua. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video tentang penulisan RPP part 2.